Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami naikkan syukur karena Engkau sungguh luar biasa dalam hidup setiap kami. Kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di akhir minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah dan semua karena kebaikan-Mu. Dan sekarang waktunya kami mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian lewat Roh Kudus, supaya kami bisa memahami apa yang ingin Kau ajarkan buat kami semua. Urapi juga hamba-Mu yang tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi oleh karena anugerah dan kuasa otoritas Tuhan, akan mampu menyampaikan apa yang Kau inginkan buat kami semua. Roh Kudus, Engkau ambil alih PW ini sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ini PW kita yang terakhir ya di tahun 2025. Dan hari ini saya ingin share tentang perkataan. Perkataan benih atau racun, saudara. Wah, ini temanya, kalau dulu kan zaman dulu ada lagu madu dan racun. Kali ini perkataan bisa menjadi benih atau menjadi racun. Buat yang di rumah, yang sedang streaming juga selamat pagi, tetap semangat. Amsal 18 ayat 21, saya akan bacakan buat saudara dari terjemahan masa kini. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Saya ulangi ya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Saudara pasti sudah dengar, sering dengar ayat ini. Secara penelitian, secara umum Bapak Ibu, dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak, walaupun penelitian ini banyak versi, ya secara umum penelitian modern itu menunjukkan bahwa satu hari seorang wanita itu bisa mengeluarkan 20.000 kata setiap hari. Mungkin ada yang 30.000, ya mungkin Cigigin 35 kayaknya, ya. Karena senang marketing soalnya dia, saudara. Seorang pria itu dikatakan 15.000 kata per hari kurang lebih. Walaupun ini nggak valid banget, saudara. Ini kan namanya sebuah penelitian, sebuah perkiraan bahwa seorang wanita setiap hari itu 20.000 kata. Seorang pria hanya 15.000. Selisihnya 5.000 lah, kurang lebih, nggak terlalu jauh. Ada yang meneliti lagi selisihnya hanya 2.000 gitu ya. Berarti kalau 2.000, laki-laki yang ditelitinya kayaknya juga senang ngomong juga. Ya mungkin ekstrovert. Kalau yang 10.000 barangkali laki-lakinya introvert. Jadi nggak banyak omsetnya. Makanya kalau seorang wanita misalnya 20.000 itu belum tercapai, sakit kepala Bapak Ibu. Ya, waduh gitu, apa aja diomong, pokoknya yang penting omset. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu yang suka pakai smartwatch, itu ada target jalan kaki, betul kan? Satu hari harus 10.000 langkah. Jadi kalau belum 10.000, cari tempat buat saudara muter-muter. Kemarin itu saya pakai smartwatch, belum 10.000 Bapak Ibu, baru 8.000. Saya bilang, aduh 8.000, ini udah jam 7 malam, mau kemana ya? Sambil nunggu istri latihan di gereja, saya cari mall, saya parkir mobil, saya puterin mall, saudara. Ya, nggak ngapa-ngapain, cuma muter doang ya, muter doang. Begitu 10.000 saya pulang, saudara. Kenapa? Itu target ya, target harian. Saudara, jadi artinya apa? Setiap hari buat saudara yang masih bisa bicara, masih bisa ngomong, artinya saudara akan mengeluarkan begitu banyak kata. Dan saya percaya setiap perkataan yang saudara keluarkan pasti banyak yang nggak ingetnya. Sepersekian detik kata yang di belakang saudara pasti juga nggak inget. Tadi saya ngomong apa ya? Makanya sering terjadi kalau ada orang salah ngomong kemudian diingetin, tadi kamu salah ngomong. Masa sih? Ah enggak, masa? Ah gitu saudara. Kenapa? Karena itulah manusia. Artinya Tuhan memberikan kepada kita ribuan kata setiap hari, bahkan mungkin lebih setiap hari, yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, baik kepada keluarga kita, baik kepada orang di sekitar kita, kepada teman pelayanan, kepada siapapun.
kepada klien kita, kepada rekan bisnis kita, itu kita mengeluarkan begitu banyak kata-kata. Kata-kata itu saudara tidak sekedar suara, tetapi kata-kata saudara, perkataan saudara, kalimat yang saudara keluarkan itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi benih yang baik, benih rohani buat saudara, atau bahkan sebaliknya itu bisa menjadi sebuah racun dalam hidup saudara. Makanya orang dunia berkata, mulutmu harimaumu. Ada sebuah perkataan yang bisa membangun, tetapi juga ada perkataan yang bisa meruntuhkan. Nah, hari ini mari kita akan belajar kenapa ini sudah menjelang akhir Desember 2025. Sebentar lagi kita masuki 2026. Kita harus beyond limit, kita harus melesat lebih jauh. Dan salah satunya adalah titik lemah kita, yaitu lewat mulut, lewat perkataan. Saudara mau diberkati atau mau tidak diberkati Tuhan, salah satu yang menentukan adalah apa yang saudara dan saya ucapkan. Apakah itu menjadi benih, ataukah itu menjadi racun buat orang lain, atau buat diri saudara sendiri. Nah, mari kita lihat kata-kata itu menciptakan. Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menciptakan dunia, maka Tuhan menciptakan dengan berfirman, dengan perkataan. Bahasa aslinya amar, yang artinya mengucapkan, menetapkan, memerintahkan sehingga terjadi. Jadilah terang, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, semuanya. Tuhan berfirman menciptakan dunia dengan apa? Dengan perkataan, dengan firman. Yang kedua, kata-kata juga mengarahkan hidup saudara. Kalau saudara membaca Yakobus pasal yang ketiga, lidah kita itu seperti kekang, seperti kemudi kapal. Kecil bentuknya tapi bisa mengarahkan kapal yang begitu gede. Mau ke kiri, mau ke kanan, kalau salah muter sekian derajat, kapalnya bisa nyasar. Lidah itu kecil saudara, nggak segede telapak tangan saudara. Kecil banget, tetapi lidah ini bisa mengarahkan hidup kita. Mau kepada hidup yang baik atau kepada hidup yang tidak baik. Tergantung dari lidah saudara, tergantung dari perkataan yang keluar dari mulut saudara. Dan yang ketiga, kata-kata juga menyingkapkan isi hati saudara dan saya. Matius 12 ayat 34 bilang begini, karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Kalau hati saudara bersuka cita, pasti kata-katanya penuh dengan sukacita. Betul saudara ya? Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord, God is good all the time, and all the time God is good. Karena bersuka cita, lagi dapat berkat. Tapi ketika hatimu sedang susah, ketika hatimu sedang bermasalah, ketika hatimu sedang gak beres, maka itu bisa keluar dari mulut saudara perkataan yang gak baik. Susah, angel, gak bisa. Nah, itu karena hati kita mengeluarkan dari sumber hati, mengeluarkan kata-kata ditentukan. Jadi kalau ada orang yang kata-katanya positif, itu pasti hatinya juga lagi benar saudara. Tapi kalau hatinya lagi nggak enak, lagi patah hati gitu kan, pasti nyanyinya beda. Aku masih seperti yang dulu gitu saudara. Putus lagi cintaku itu. Tapi kalau baru dapat pacar baru kan, happy ye ye ye, happy ya ya ya. Wah, hatinya bersuka cita. Ya. Nah, mari kita lihat dalam Alkitab ada beberapa contoh saudara, perkataan yang menjadi benih, yang menjadi racun. Mari kita belajar. Yang pertama adalah perkataan yang merusak. Perkataan yang merusak, saudara ingat dua minggu yang lalu kalau tidak salah, saya bicara tentang 12 pengintai tanah Kanaan. Masih ingat itu saudara? Ada 10 orang mengeluarkan sebuah laporan yang berbeda dengan 2 orang. 12-12-nya dikirim Tuhan, dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kamu pergi, lihat, perhatikan, dan buat laporan. 10 orang kembali dan mereka berkata dengan kabar busuk, firman Tuhan bilang. Mereka mengucapkan kabar busuk, memberikan laporan busuk.
bahasa aslinya dibah, laporan busuk, fitnah, tidak sesuai dengan seharusnya. Ya dia begini, dia begitu, aduh pokoknya sepertinya gak bisa lah. Susah kita nanti kalau perang pasti kalah. Kita ini apa? Kita ini kayak belalang. Kita itu tidak punya kemampuan. Kita itu tidak punya kebisaan untuk mengalahkan mereka. Sehingga apa saudara? Dari laporan 10 orang ini membuat seluruh bangsa panik. Ketakutan, tidak punya keberanian, motivasinya hilang, keyakinannya runtuh, imannya berantakan. Kemudian mereka mulai ngomel-ngomel sama Tuhan. Gimana ini? Apakah kita keluar dari Mesir hanya untuk mati saja? Mereka menjadi bangsa yang ketakutan. Kenapa? Karena ada perkataan, ada laporan, ada kabar busuk yang dikeluarkan oleh 10 orang ini. Dan ini bisa mempengaruhi kehidupan satu bangsa. Sampai akhirnya seluruh angkatan itu gugur di padang gurun. Selama 40 tahun mereka nggak punya kesempatan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan buat mereka. Kenapa? Karena ada kata-kata, ada dibah yang keluar dari 10 orang ini yang membuat satu bangsa mengalami ketakutan, mengalami ketidakyakinan, panik, marah dengan Tuhan, protes dengan Tuhan. 10 orang ini siapa sih saudara? Mereka pemimpin loh. Karena dipilih orang yang terbaik dari 12 suku, dipilih satu. Jadi mereka itu bukan orang biasa. Mereka adalah orang pilihan. Artinya apa? Ketika ada kata yang dibah, kata-kata busuk yang keluar dari seorang pemimpin, dari seorang leader, ini bisa menghancurkan iman, bisa menghancurkan pengharapan satu bangsa. Hati-hati kalau saudara menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, baik kelompok kecil, sedang maupun gede. Ketika perkataan saudara tidak memberikan sebuah semangat, tidak memberikan sebuah bangkitnya iman buat anak buah saudara, berantakan saudara. Anak buah saudara menjadi orang yang tidak punya kepercayaan diri dan berkata, ya sudahlah, pemimpin saya aja udah gak percaya, apalagi kita. Hanya karena perkataan negatif yang keluar dari 10 orang ini, itu menghancurkan iman satu bangsa, menghancurkan pengharapan satu bangsa. Hati-hati saudara dengan perkataan kita. Yang kedua, contoh yang kedua, saudara ingat ada kisah Miriam dan Harun. Bilangan 12 ayat 1 bilang begini, Musa telah mengambil seorang wanita Kus menjadi istrinya. Dan hal itu dijadikan alasan oleh Miriam dan Harun untuk mencela atau mengatai Musa. Jadi Musa mengambil seorang wanita Kus, kemudian Miriam ini gak suka saudara. Miriam dan Harun ini gak seneng, kemudian dia ngomongin. Mulai ngegosipin, mulai ngejelekin, mulai mencela Musa. Gitulah kurang lebih saudara ya. Akibatnya apa saudara? Akibatnya fatal sebetulnya. Dalam bahasa aslinya itu dibur, berbicara dengan nada merendahkan otoritas, merendahkan pemimpin. Musa itu pemimpin, tapi Miriam dan Harun dia nggak setuju dengan keputusan Musa. Karena dia nggak setuju, kemudian dia mulai ngomong, dia mulai mencela, dia mulai menjelekkan Musa. Dia mulai ngomong yang negatif tentang Musa. Akibatnya apakah dia dapat berkat? Tidak, saudara. Tuhan marah dengan Miriam dan dikasih kusta. Ya, Miriam sakit kusta. Selama berapa hari? Selama 7 hari. Dan selama 7 hari dia harus diasingkan, dia harus diisolasi. Dan bangsa Israel harus nunggu sampai Miriam sembuh, baru bangsa ini bergerak jalan lagi. Ketika Miriam mengucapkan perkataan mencela pemimpin, hati-hati. Ini bisa menunda perjalanan hidup bangsa Israel selama 7 hari. Ketika saudara dan saya dengan mulut kita mencela pemimpin, kita jelek-jelekin pemimpin kita. Keputusan apapun yang pemimpin kita lakukan, mungkin kita emang gak setuju mungkin. Terkadang ya memang manusia saudara ya, aduh kok gak setuju ya. Tapi ketika kita sudah mulai mencela, ketika kita sudah mulai jelek-jelekin, ketika kita sudah mulai menyebarkan berita itu keluar, berhati-hati.
itu bisa menghentikan perjalanan hidup kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Bangsa Israel harus stop 7 hari. Sampai Miriam sembuh, sampai Miriam pulih. Baru mereka jalan lagi, saudara. Hanya gara-gara apa? Gara-gara ngomongin, gara-gara mencela Musa. Keputusannya dia nggak cocok. Perkataan Miriam menjadi racun, saudara. Dan itu membawa pengaruh buat satu bangsa. Saudara dan saya hari-hari ini mari kita tundukkan diri kita dengan otoritas pemimpin. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Saudara ingat Petrus pernah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Ini ayatnya bagus banget, saudara. Matius 26 ayat 70 dan seterusnya. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, nih katanya, berarti kata Petrus ya. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ini baru level rendah. Aku nggak tahu. Kamu ya kemarin ketemu nggak tahu. Bukan, gue nggak ngerti. Nggak tahu, saya nggak tahu. Ini baru level rendah, saudara. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Pura-pura bego lah kalau orang zaman sekarang. Aku nggak tahu. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Nunjuk lagi nih. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Perhatikan kata-kata Petrus yang kedua. Dan ia, Petrus, menyangkalnya pula dengan apa? Bersumpah. Saya sumpah demi Tuhan, demi langit. Ya. Kalau orang Cirebon bilang, wah ini disambar geledek gitu, saudara ya. Ya kan? Dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Yang pertama cuma bilang gini, apa sih maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Tapi ketika yang kedua, ketakutan dituduh sama orang yang ada di situ. Ini nih bareng sama Yesus nih. Ini orangnya. Kemudian Petrus langsung bilang, enggak. Dan dia bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan bilang lagi, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata kok dari bahasamu. Gak usah ngelak lah. Pasti kamu orangnya, kamu muridnya, kamu pasti temennya, sahabatnya dan sebagainya. Maka mulailah, levelnya naik, saudara. Petrus mengutuk dan bersumpah. Pertama bersumpah, yang ketiga ngutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ngeri kan, saudara? Pertama biasa aja, enggak, apa sih, nggak ngerti. Itu level dasar, ngelak gaya kita. Tapi begitu sudah ke pojok yang kedua, ada ketakutan yang kedua, naik ketakutannya, mulai dia bersumpah. Sama kan kalau saudara dan saya lagi ke pojok, pertama nadanya biasa. Enggak tahu. Begitu mulai kedesak lagi yang kedua, mulai naik. Sumpah saya enggak tahu. Demi Tuhan saya enggak tahu. Nah, begitu kedesak lagi, ngomong lagi. Demi Tuhan berani mati. Nah, saudara. Kenapa? Karena ada ketakutan, ada kekhawatiran, nyawa taruhannya. Maka Petrus yang ketiga mengutuk dan bersumpah, aku gak kenal sama dia, gak kenal. Hati-hati, saudara. Akibatnya apa? Petrus hancur hati ketika Tuhan tegur dia. Ketika dia ingat ayam berkokok. Petrus nangis penuh penyesalan. Perkataan Petrus melukai dirinya sendiri. Dia hilang keyakinan, dia hilang identitasnya sebagai murid Yesus. Yang berkata, guru, aku mau mati buat kamu nih. Kalau ada apa-apa saya yang bela. Kala itu hanya karena ditanya oleh beberapa orang, Petrus menyangkal 3 kali. Beruntung nasib Petrus tidak seperti Yudas yang gantung diri. Dia akhirnya tahu, dia akhirnya sadar, dia hancur hati, dia menyesal, dia bertobat dan Tuhan memulihkan. Sehingga Petrus diubahkan Tuhan kala itu. Dan akhir dari hidup Petrus jauh lebih luar biasa. Tetapi ada masa lalu yang dia alami lewat perkataan yang dia ucapkan. Lewat perkataan sumpah kutuk yang menolak bahwa dia kenal Tuhan. Hati-hati, saudara.
Jangan gampang kita bilang, sumpah, demi Tuhan. Gak diberkati gue 7 turunan. Hati-hati saudara. Gelem sugih. Wah, gelem sugih ya, semua juga gelem. Itu bisa melukai diri kita sendiri. Itu bisa menghancurkan identitas sendiri. Dan orang seperti ini, Petrus untungnya dia bisa bertobat. Dia bisa sadar dan dia bisa kembali kepada Tuhan. Beda dengan Yudas ketika dia memutuskan untuk dia gantung diri. Ketika saudara sedang ketakutan, ketika saudara sedang terpojok, ketika saudara mencari alasan untuk menyelamatkan diri kita, hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu bisa menjadi sebuah racun dalam hidup kita. Perkataan yang kita ucapkan harus perkataan yang menghidupkan. Amin. Bukan perkataan racun, saudara. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Hati-hati dengan mulut kita. Lidah itu sekali lagi tidak bertulang, susah mengendalikan. Terkadang ya, kita hanya ceplok gitu kan, ternyata itu menyakiti orang. Ternyata itu menyakiti orang. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang anak dibawa sama papahnya ke sebuah taman, ke kebun. Kemudian dia bilang gini, nah sini kamu ambil paku nih. Dia bilang, coba kamu pakuin di papan ini. Dipaku, tos, dipasang. Ayo paku lagi yang banyak, paku lagi yang banyak. Sampai satu papan itu hampir penuh dengan paku. Kemudian papanya bilang, coba sekarang cabutin satu-satu. Cabutin semua, sampai semua paku dicabutin. Kemudian papanya bilang begini, apa yang kamu lihat nak? Papannya bentol-bentol pak, lobang-lobang. Paku itu ibarat perkataan kita yang nancep di hati orang. Nancep, walaupun sudah dicabut mungkin, tetapi bekasnya masih ada. Lobangnya masih ada. Apakah sembuh dengan cepat? Belum tentu. Bisa cepat, bisa juga lama. Beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saudara kalau mengikuti perkembangan di media sosial, ada seorang anak SD kalau tidak salah usia kelas 4, dia harus bunuh diri hanya gara-gara dibully sama temannya. Dibully hanya gara-gara dibully, dia memilih mengakhiri hidup. Ada seorang calon dokter spesialis juga katanya dibully, dia harus mengakhiri hidup. Kenapa? Kata-kata itu bisa jadi racun mematikan. Hati-hati saudara. Amsal 12 ayat 18 bilang begini, BMK. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Tuh saudara, sakit pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Jadi dengan satu kata yang sama itu bisa menjadi pedang yang menusuk, melukai orang. Atau dengan kata yang sama itu bisa menjadi obat yang menyembuhkan orang. Membawa sukacita, membawa damai dan berkat bagi orang lain. Pilihan di tangan saudara. Senjata kita, kata-kata yang kita keluarkan seperti kita sedang menembakkan peluru dari mesin atau senjata otomatis. Wah, kena semua saudara. Ya. Ada yang meleset, nggak kena, tapi ada yang kena, ada yang nancep, kemudian melukai orang. Tapi dengan perkataan yang sama, saudara bisa menyembuhkan orang. Bisa membangkitkan semangat yang patah. Bisa memulihkan orang yang kecewa, saudara. Nah, mari kita belajar perkataan yang menghidupkan. Perkataan yang membawa berkat itu seperti apa. Yang pertama adalah kisah perempuan Sirofenisia. Saudara ingat itu? Ingat ya. Markus 24 ayat 25 dan seterusnya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, ngomong, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena
kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, seorang perempuan Sirofenisia, dia bukan Yahudi, saudara. Dan orang yang bukan Yahudi kala itu dianggap, buat mereka bukan satu bangsa, dianggap kafir oleh orang Yahudi, saudara. Jadi ketika perempuan ini datang kepada Yesus, itu mempertaruhkan dia, mempertaruhkan harga dirinya. Kenapa? Karena dia tidak termasuk di dalam orang yang layak sebetulnya. Orang asing. Ketika ketemu Yesus, dia ngomong, anakku kerasukan setan. Dia menerobos budaya kala itu. Anakku kerasukan setan. Tetapi Yesus ngomong itu gak enak, saudara, sebetulnya. Ya kan? Dan Yesus bilang begini, saudara. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Artinya gini, Yesus pengen ngomong, siapa lu? Kamu tuh siapa? Kamu bangsa mana? Kamu orang mana? Kamu gak layak. Kamu menerobos adat, menerobos etnis, menerobos hal-hal yang tabu kala itu, saudara. Tapi perempuan ini, saudara, ngotot sama Tuhan. Bahkan Tuhan bilang begini, ya melemparkan kepada anjing. Anjing ini bukan bicara anjing gede, anjing kampung, saudara. Ya, perkataan anjing itu bukan secara harafiah bahwa ada anjing beneran di bawah meja, bukan. Tetapi Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Artinya apa? Kamu tuh gak layak. Kamu tuh bukan orang bangsa kita. Kamu tuh bukan orang yang budayanya bareng sama kita. Kamu tuh gak punya kesempatan sebetulnya. Tapi perempuan ini berkata, benar Tuhan, benar. Bahasanya gitu, benar Tuhan, benar Tuhan. Itu kalau dibahasain, benar Tuhan. Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah. Gak apa-apa Tuhan. Dapat remah-remahnya juga gak apa-apa. Dapat sisaannya juga gak apa-apa. Walaupun kecil remah-remah yang gak berarti, gak apa-apa Tuhan. Yang penting anak saya sembuh. Dan Tuhan melihat perkataan ibu ini beyond limit, saudara. Melampaui batas budaya, melampaui etnis, melampaui harga dirinya kala itu. Dia gak peduli, mungkin dia akan dicaci maki karena dia bukan orang Yahudi kala itu. Tetapi dengan perkataan dia yang sederhana, Tuhan biarin, walaupun anjing gak apa-apa, minimal dapat remah-remahannya, minimal dapat remukannya. Maka Tuhan melihat perkataan ibu ini, dan Yesus berkata, karena kata-katamu itu, ibu, sekarang pulang. Maka setan itu sudah keluar dari anakmu. Tuhan melihat iman ibu ini dari perkataannya. Perkataan wanita ini menggerakkan hati Tuhan. Kenapa? Yang saya katakan, imannya itu beyond limit, lewat jauh, melesat jauh, saudara. Dia gak peduli dengan harga dirinya, dia gak peduli dengan situasi kala itu. Mungkin dia dikatakan ini orang kafir dari mana, ini bangsa mana ini, datang-datang ke sini, kan kamu bukan orang Yahudi. Kok kamu minta kesembuhan, kok kamu minta dilayani? Tapi dia tinggalkan itu. Dan dia merendahkan diri dengan serendah-rendahnya dan berkata, benar Tuhan, benar, biarinlah anjing juga gak apa-apa, minimal dapat remukannya lah, udah cukup buat saya. Karena iman dan perkataan itulah menggerakkan Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Amin. Walaupun saudara saat ini sedang bermasalah dengan hidupmu, datang sama Tuhan seperti wanita ini. Benar Tuhan, saya ini anjing, saya ini gak berguna, saya ini orang asing, saya itu siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi lewat perkataan itu terjadi mujizat. Respon wanita ini gak tersinggung, saudara, ketika Tuhan ngomong yang gak enak. Dia rendah hati, imannya melampaui batas. Kalau saudara mau melampaui batas, imanmu juga harus beyond limit. Karena perkataan wanita ini
dia terima berkat kesembuhan. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 46 tentang Daud dan Goliat. Perkataan yang menciptakan kemenangan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku, engkau akan kukalahkan. Dan kepalamu akan kupenggal, tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung-burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah. Saudara tahu cerita ini, Daud dan Goliat. Daud nggak punya kemampuan untuk melawan Goliat. Daud tidak punya latar belakang sebagai prajurit, sebagai tentara yang terlatih. Dari postur tubuh pun sangat kecil karena masih muda. Dia tidak punya pengalaman berperang, berbeda dengan kakak-kakaknya, berbeda dengan pasukan Israel. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Goliat, apa yang keluar dari mulut Daud itu sumber atau awal dari kemenangannya. Daud berkata, hari ini juga dia ngomong sama Goliat, Tuhan menyerahkan kamu kepada saya. Kamu akan saya kalahkan, kepalamu akan kupenggal dan tubuhmu akan diberikan kepada burung dan binatang supaya dimakan. Supaya seluruh dunia tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah. Pertempuran pertama yang dimenangkan oleh Daud adalah ketika dia memperkatakan deklarasi kemenangan dan keyakinan bahwa Allah Israel yang dia sembah yang akan sanggup mengalahkan Goliat. Daud nggak berkata begini, aduh gede banget ya, aduh kalah nih. Enggak. Tapi dia mengucapkan perkataan itu di depan musuhnya, saudara. Dia nggak bilang di belakang musuhnya. Dia berkata itu di depan musuh, di depan masalah. Makanya kalau saudara mendeklarasikan perkataan iman, masalahmu apa? Ngomong di depan masalah saudara. Hai masalah, dengar ya. Aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, dengar ya. Aku punya Yesus yang besar. Hai sakit penyakit, dengar ya. Aku disembuhkan. Aku punya Jehovah Rafa. Aku punya Tuhan yang menyembuhkan. Daud ngomong di depannya Goliat. Dan saya percaya mungkin Goliat gak percaya dengan omongan Daud. Iki bocah cilik ngomongnya sembarangan ini. Perkataan Daud membuat pertempuran berada di pihak Daud. Pertempuran dimulai dari lidah saudara sebelum saudara ada di medan perang. Kalau saudara belum perang, perkataanmu sudah pesimis, maka saudara sudah kalah duluan. Tapi sebelum saudara perang, tapi saudara mendeklarasikan kemenangan dan mempercayakan itu bahwa Tuhan menyertai, maka kemenangan itu akan menjadi bagian saudara. Amin. Perkataan yang benar membuka jalan buat kemenangan. Daud tahu dia gak punya kemampuan, Daud tahu dia gak punya postur tubuh yang cukup, tapi dia punya perkataan iman. Dan dia deklarasikan itu di depan Goliat. Dan itu membuat dia menjadi orang yang berkemenangan. Amin. Perkataan saudara menciptakan kemenangan. Saudara mau menang? Perkatakan saudara. Ya, aja menang baik. Ya. Yang ketiga, perkataan yang mengalahkan ketakutan. Saudara tahu tentang Elia dan janda di Sarfat. Tetapi Elia berkata kepadanya, 1 Raja-Raja 17 ayat 13, jangan takut, pulang, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagi saya sepotong roti bundar daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perkataan Elia mengubah ketakutan, putus asa dari wanita ini, dari janda ini yang sebentar lagi mati, tidak punya makanan, hanya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Tetapi ketika Elia berkata, jangan takut ibu, pulang, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buat dulu sepotong roti bundar dan bawa kepada saya. Perkataan Nabi itu menjadi sumber pengharapan buat janda ini. Terjadi pemulihan ekonomi, putus asanya berubah menjadi harapan. Ketakutannya hilang saudara karena dia yakin akan perkataan Elia. Jangan takut. Ketika janda ini mulai melakukan apa yang Elia perintahkan, dia melakukan dengan percaya, maka mujizat terjadi. Hidupnya dipelihara Tuhan. Minyak dan tepung tidak habis. Dia dipelihara Tuhan, dia menikmati kelimpahan dan berkat itu terus mengalir dalam hidup. Ketika ada hamba Tuhan yang berkata kepada saudara, jangan takut,
Ketika ada firman yang keluar dari tempat ini dan berkata, tetap percaya. Apakah saudara akan pegang itu dan menghilangkan ketakutan saudara? Ataukah saudara memilih, masa sih? Kalau firman Tuhan berkata, saudara akan melesat seperti anak panah di tahun 2025. Apakah saudara akan percaya itu? Ataukah saudara akan meragukan perkataan itu? Janda di Sarfat, dia tidak meragukan. Dia percaya dan dia terima berkat. Amin saudara. Yang terakhir, saudara ingat kisah wanita pendarahan 12 tahun? Ingat ya? Perkataan wanita ini membawa pengharapan dan mengubah hidup. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Dalam bahasa Yunaninya katanya itu adalah elegan. Artinya apa? Dia berkata berulang-ulang dalam hatinya, ngomong sendiri dalam hatinya. Ngomong, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Saudara pernah lakukan itu enggak dalam hidup saudara? Pernah ya? Asal ku jamah saja. Dia enggak berani ngomong kenceng-kenceng. Kenapa? Takut dimarahin sama orang yang ada di sekelilingnya. Makanya dia sembunyi-sembunyi, dia di belakang, dia nggak mau sampai ada orang tahu, dia nggak mau kencang-kencang ngomongnya. Dia ngomong dalam hati, artinya apa? Bicara self-talk, bicara kepada diri dia sendiri. Bicara kepada diri saudara sendiri. Sebelum dia memutuskan menjamah jubah Yesus, dia ngomong sama dirinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu membangkitkan iman dan pengharapan dan keyakinan bahwa ketika dia pegang jubah Yesus, dia pasti sembuh. Itu perlu namanya bicara pribadi, bicara firman, keyakinan, self-talk, ngomong pada dirimu sendiri. Hai jiwaku, Daud bilang. Pujilah Tuhan. Hai jiwa saya, hai jiwa Steve. Aku ngomong di hatiku, aku ngomong di jiwaku. Aku bicara di hatiku, bicara pada dirimu sendiri. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal aku percaya, aku sembuh. Mengulang perkataan iman, self-talk sampai menghasilkan keyakinan untuk saudara terima mujizat. Amin. Wanita ini kalau ngomong cuma sekali, saya percaya dia gak punya keberanian. Kenapa? Karena situasinya tidak memungkinkan. Maka dia berkata berkali-kali, asal ku jamah saja aku akan sembuh. Asal ku jamah, dia gak minta yang lain. Dia gak minta ditumpangi tangan. Dia gak minta diurapi. Dia gak minta altar call. Dia hanya bilang asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh Tuhan. Kalau saya bisa jamah gue sembuh. Dia bicara berulang-ulang. Dia elegan, dia bicara self-talk dalam hidupnya. Asal ku jamah, asal ku jamah, asal ku jamah. Wis yang paling gampang jamah jubahnya. Dan jubahnya tuh bukan jubah paling depan. Bukan jubah segelondong, ujung jubahnya. Yang orang gak akan tahu. Yang orang gak akan peduli mungkin. Sambil desek-desekan, dia bicara sama dirinya. Asal ku jamah, saya pasti sembuh. Asal ku jamah, saya pasti sembuh. Asal saya percaya, Tuhan pasti berkati. Saudara kan pernah ngalamin gitu kan? Mari hari ini bicara pada hatimu. Seperti wanita ini, berulang-ulang. Maka perkataan saudara mendatangkan kuasa Tuhan. Waspada, saring kata-kata saudara sebelum keluar. Ucapkan firman Tuhan lebih sering daripada keluhan. Amin. Aja ngomel baik. Berhenti menegaskan hal negatif tentang diri saudara sendiri. Jangan bilang gini, alah saya tuh gak punya apa-apa, saya miskin, saya bodoh, saya pendek, saya jelek, hidung saya pesek. Jangan saudara. Saudara diciptakan sempurna. Gunakan kata berkat untuk keluarga saudara, pekerjaan dan pelayanan. Ngomong sama anak itu jangan gini, dasar kamu tuh pendek, turunan siapa sih? Ya siapa bapak mama. Ngomong sama anak kita tuh yang positif. Aduh kamu cantik banget, kamu pintar, keren, hebat. Good job. Jangan anak bangunnya kesiangan, udah dimarahin. Makanya kalau dalam bahasa psikologi jangan pakai kata jangan. Karena jangan itu dead word. Jangan males. Itu gak boleh.
Kalau mau ngomong buat anak saudara jangan malas, jangan bilang jangan malas ya. Alangkah lebih baiknya kalau kamu bantuin mama. Alangkah lebih baiknya kalau kamu bangun lebih pagi. Jangan anak baru bangun kesiangan. Jangan bangun siang-siang. Anak wanita, anak wadon bangun siang-siang. Nah, kata jangan itu menyakiti saudara. Hati-hati. Dalam masalah deklarasikan perkataan firman. Amin. Disiplin, jaga lidah kita ketika emosi. Marah, ya hati-hati kalau marah nih. Kalau marah hatinya lagi wah panas, mendidih. Ada lagunya kan, mendidih di hati, mendidih di hati. Iya, lagi marah saudara. Hati-hati, kata yang keluar harus terkontrol saudara ya. Kenapa? Karena perkataan kita adalah benih, amin. Apa yang kita ucapkan itu sedang ditanam dan pada waktunya itulah yang akan tumbuh dan akan kita tuai. Kalau saudara menanam perkataan yang baik buat anakmu, maka suatu ketika dia akan tumbuh menjadi anak yang hebat. Kalau Anda menanam perkataan yang jelek kepada anakmu, jangan marah, jangan komplain kalau tiba-tiba suatu ketika anakmu jadi anak yang tidak baik. Karena itu adalah benih yang mama dan papanya tanam. Berhati-hatilah dengan perkataan kita. 2026, mari kita jaga hidup kita. Ya. Kuatkan kita. Tuhan jaga di depan mulut bibirku. Jangan sampai aku memperkatakan perkataan yang salah terhadap apapun. Amin saudara. Saudara siap masuk 2026 dengan perkataan yang jauh lebih baik. Yang suka sumbu pendek. Ada yang bilang gini, wah dia mah sumbunya pendek. Cepat meledak. Saya bilang gini, bukan sumbu pendek, nggak ada sumbunya. Kalau ada sumbunya masih ada waktu sekian detik, masih tapi kalau nggak ada sumbunya langsung meledak saudara. Kayak mercon banting saudara, nggak ada sumbunya kan. Kesenggol langsung dor saudara ya. Kalau ada sumbunya kan masih ada waktu 2 detik untuk menghindar. Tapi kalau nggak ada sumbunya kan kesenggol dikit langsung meledak. Ya, kalau orang dunia bilang senggol bacok, lu senggol gue bacok gitu. Hati-hati saudara ya. Mari kita masuk tahun 2026 dengan penuh keyakinan dan percaya. 2026 adalah tahun percepatan, tahun kita melesat jauh, beyond limit. Dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan iman dan tindakan kita. Amin. Amin. Selamat hari Natal buat saudara semua dan selamat menikmati tahun baru 2026 bersama dengan saudara-saudara dan keluarga saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur di akhir dari PW tahun 2025 kami diberikan satu pesan Tuhan bahwa perkataan kami yang kami ucapkan lewat mulut kami, lewat lidah dan bibir kami, biarlah itu menjadi perkataan yang menjadi benih yang baik. Bukan menjadi racun yang merusak, tetapi menjadi benih yang menghidupkan. Kami tidak mau menjadi orang yang gagal dan tidak terima berkat akibat dari perkataan kami yang sembrono. Tetapi kami mau Tuhan, hidup kami diberkati lewat ucapan, perkataan-perkataan kami. Terima kasih dalam segala keadaan, dalam segala kondisi apapun Tuhan. Biarlah mulut kami penuh pujian, penuh pengagungan, penuh rasa syukur. Mulut kami mendeklarasikan kebesaran Tuhan, mendeklarasikan iman kami kepada Tuhan. Biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi mulut bibir kami, jauhkan dari segala perkataan-perkataan yang jelek. Kami hanya mau menuai yang baik dari apa yang kami ucapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Meteraikan firman ini, biarlah jadi dalam hidup setiap kami. Memasuki tahun 2026 nanti, biarlah kami lebih baik dipulihkan dengan perkataan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami berdoa, pagi hari ini tetap membawa bangsa dan negara kami. Terus Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Dengan situasi yang terjadi hari-hari ini, bencana alam di beberapa tempat di Indonesia, kami doa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau tetap pegang kendali. Apapun yang terjadi Tuhan, kalau Engkau izinkan semuanya, kami percaya Engkau tetap pegang kendali. Kau memberkati setiap orang yang terdampak dengan bencana alam yang ada di wilayah Indonesia. Tuhan berikan tetap mereka sukacita, pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bantuan-bantuan yang sedang dikirimkan, perbaikan infrastruktur yang rusak. Kami doakan dalam nama Yesus, semua para relawan, semua aparat pemerintah, siapapun yang ambil bagian untuk menolong, memperbaiki akibat dari bencana ini. Tuhan memberkati mereka.
Tuhan memberikan mereka roh persatuan sehingga mereka bekerja dengan tulus, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan mereka membangun kembali apa yang rusak di beberapa daerah. Kami berdoa Tuhan, Kau jaga dan Kau berkati bangsa kami, luputkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana alam apapun di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi bangsa ini, Kau memberkati bangsa kami, Kau memberkati kota kami, kota Cirebon, diluputkan dari segala yang tidak baik Tuhan. Kami percaya ada orang-orang benar yang berdoa menopang bangsa dan kota ini. Biarlah kami menjadi bagian di dalamnya. Kami percaya Indonesia diberkati, kota Cirebon diberkati, aman damai dalam perlindungan Tuhan. Pemerintahan bangsa kami juga diberkati Tuhan. Seluruh pemimpin dari mulai presiden sampai dengan pemimpin yang paling bawah, kami doakan dalam nama Yesus biar mereka punya hikmat, punya roh yang takut akan Tuhan, dan mereka bisa melakukan bagian mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih pemerintahan kota Cirebon juga Tuhan berkati, seluruh aparat daerah di kota Cirebon diberkati Tuhan, melakukan bagian mereka dengan sungguh-sungguh, membangun kota ini dengan hati dan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami yang ada di ruangan ini, kami yang streaming, Tuhan memberkati kami. Di akhir dari PW ini, di akhir dari bulan ini Tuhan, tahun 2025, biarlah Tuhan apa yang salah, apa yang tidak baik, apa yang belum sempurna, kami mau tinggalkan, kami mau koreksi, kami mau perbaiki, kami mau evaluasi, dan kami akan memasuki tahun 2026 dengan keyakinan, dengan percaya bahwa ada Tuhan yang tetap menyertai kami, ada Tuhan yang tetap menolong kami. Perkataan kami penuh dengan kuasa, perkataan yang menciptakan, perkataan yang membangkitkan, yang menguatkan, yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Terpujilah namamu Bapa. Dan kalau setelah hari ini dan hari-hari selanjutnya PW akan dilakukan secara streaming, Tuhan juga memberkati. Setiap kami bisa ambil bagian di rumah kami masing-masing, dimanapun tetap terkoneksi dengan Tuhan lewat program streaming Praise and Worship dan ibadah. Terima kasih Tuhan buat semuanya, memberkati tim multimedia yang akan menyiapkan semua program sampai dengan waktunya nanti kami berkumpul di tempat ini. Biar semua streaming berjalan dengan baik dan terus menjadi berkat. Terima kasih. Saudara, mari kita pengurapan. Bapa, di tangan kami ada minyak urapan yang penuh dengan kuasa yang Kau sudah kuduskan. Dan ini biarlah kami percaya dengan iman, ada kekuatan lewat apa yang akan kami perkatakan. Diberkatilah pikiran kami di dalam nama Yesus, pikiran Kristus masuk dalam hidup kami, mata kami diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Telinga kami diurapi biar kami peka mendengar suara-Mu. Mulut bibir kami diurapi, perkataan kami jadi berkat. Perkataan menjadi benih yang baik, bukan perkataan racun, bukan kabar busuk yang kami keluarkan, tetapi kabar baik, kabar kemenangan, kabar sukacita. Kami tolak dalam nama Yesus segala tegar tengkuk, kebandelan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pemberontakan hidup kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Biarlah hati yang bersih, hati yang dipulihkan akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Terima kasih Tuhan, tangan kami diurapi, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kaki kami terus kuat melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanapun Kau kirim kami pergi, kemanapun Kau tempatkan kami, ada kekuatan Tuhan, ada kekuatan ilahi yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah PW terakhir di bulan Desember tahun ini dengan penuh rasa syukur, dan kami mengembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara, ibadah persekutuan libur mulai tanggal 16, dimulai lagi tanggal 13 Januari. Kemudian Praise and Worship mulai hari Senin sampai tanggal 4 Januari hanya online melalui YouTube Sion Media, tetap saudara bisa terkoneksi, dan mulai onsite lagi tanggal 5 Januari ya di tempat ini jam 7 pagi. Live God akan libur tanggal 19 setelah Natalan dan akan dimulai tanggal 16 Januari 2026. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. God bless.